Indonesia. Hai millennials, ketemu lagi di Hai Indonesia. Betul. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Biru. Hai coklat garis-garis. Ada saya di Tan Studio dan ada rekan saya yang berulang tahun, Nuka Aswita. Mau bahasa Inggris, bahasa Indonesia? Ayo, buruan. Inggris, Indonesia? Itu selalu deh. Pilih dulu dong. Ya, anak Jaksel kan secara. Ya udah di Inggris dulu ya? Iya, Inggris dulu. Happy birthday to you. Happy birthday. Udah, bahasa Indonesia. Indonesia. Hari ini. Oh, iya. Tapi muka lo nggak Hari yang nggak banget muka Gak lo enak ya? Gak enak ya? Bertambah 1 tahun. Ini sejujurly Se-honestly, gitu. se-honestnya. Iya, jujurly gitu. Kuping gue sakit nyanyi hari gitu. Oke, jadi millennials nih pemirsa, jadi bukan hari ini, kemarin ya. Beberapa hari lalu. Tanggal 23. Oh, 23? Gue pikir berapa hari lalu. Enggak ada 23. Nuka Aswita berulang tahun bertambah usianya. Kita Jangan nggak bahas disebutin. usianya. Nah, kita nggak usah bahas. 23 kok masih? Iya. Masih 23 Sesuai tahun. dengan tanggalnya. 23 Januari, usianya 23 tahun. Iya, Masih angka cantik panjang. kan? Angka cantik. Angka cantik, kakak cantik juga, ya kan? Ini berarti kalau 23 Januari itu ini bintangnya Aquarius ya? Udah masuk Aquarius. Udah masuk Aquarius ya? Udah masuk Nah, ini Aquarius. saya udah menemukan nih dari Vimela nih, zodiak. Astagfirullahaladzim, dia udah nyari. Gue udah nyari lah. Udah nyari. Gila astaga. loh. Gini, jadi kalau kita ngomongin tentang Aquarius tuh mereka adalah orang yang kategorinya tuh memiliki banyak ide atau pikiran sendiri dalam Iya. menjalani sebuah kehidupan. Iya. Iya. Ini kita bakal ngebahas beberapa tentang dari mulai karir, keluarga, sampai asmara juga. Senayang dia lama. Kita bahas sedikit-sedikit gitu ya. Jadi yang umumnya sih karena sifat bebasnya Aquarius ini, Aquarius itu memiliki pemikiran terbuka, yes. Wawasan yang luas, yes, dan bijaksana. Lebih ke bijak sini sih. Bijak sini, bijaksono aja sekalian. Lebih ke bijak sini dan bijaksono sebenarnya. Iya. Tapi bijaksana. Nuka tuh bijak loh, bijak gitu. Terus. Gitu ya. Ini jadi ngomongin zodiak ya dulu. Zodiak, Di awal. openingnya buat lo. Ini Oh, iya, spesial iya. banget buat lo. Oke, lanjut. Kalau kita ngomongin tentang karir di tahun ini gitu ya, kalau mengalami kesulitan dalam menemukan pekerjaan, pikirkan apa yang membuatmu bahagia. Lo harus mulai dari situ gitu. Gue nggak paham sih sebenarnya maksudnya apa. Tapi intinya gitu. Kondisi keuangan akan baik-baik saja selama kamu bisa menata keuanganmu. Hah? Ya iyalah, Semua kondisi juga keuangan gitu juga akan baik. guys. Kalau lu bisa Ini nata gimana? pasti baik guys. Kalau enggak ibu Sorry ya, sorry yang itu. Gue belum baca soalnya. Iya. Tapi kalau ngomongin love, cinta. Gue demen ekspresinya dia. Gitu. Ada 2 kategori kalau untuk love. Yang pertama single atau couple. Nuka ini kan kadang-kadang ya gitulah ya. Kadang single, kadang couple. Gitu Ya kan. gue di middle deh, gue di Gue tengah-tengah. memahami aja Berarti gitu itu kan. apa dong? Nah, Kalau single dan couple, gue apa? Complicated. bisa, tapi ada pilihannya nih. Kalau single untuk Aquarius itu lo harus mengurangi sikap sinis dan arogan pada orang lain. Ya gimana udah lahir begitu? Ya gimana kalau Ini ada kita yang... berdua nih ngomongin. Iya, masalahnya kalau ada yang kita nggak demen terus ngejar-ngejar, gue Oh, ya sinis dan arogan Iya. lah ya. Tapi gitu, segalanya akan baik-baik saja selama lo tetap bisa menerapkan sikap positif. Meskipun outputnya adalah sinis dan arogan mungkin ya. Tetep lagi ya. Iya, ini kayak ngomongin Tapi gue. emang iya sih kalau udah nggak demen tuh kayak Ya ya udah. udah, gue kalau ada cowok ngejar-ngejar banget malah yang Malah lu "Apaan sinisin sih arogan, dia?" gue gitu. tahu gitu. Dan Iya, selanjutnya iya, nih iya. kalau lu punya couple, punya pasangan, ini katanya, ini kata dia bukan kata gue ya. Buktikan pada pasanganmu bahwa kesetiaanmu bisa dijaga dan kepercayaanmu tetap utuh padanya. Ini kayaknya bener nih. Buktikanlah, buktikan. Coba buktikan padaku hati Ini Ci lanjut dia nyanyi. Ini. Dan selalu komunikasikan segala hal dengan pasanganmu. Ini cocok ya. Komunikasi. Komunikasi, karena kan lu dengan pasangan kan jauh. Tadi dulu masalahnya gue single apa relationship? Jauh di mata. Ya itu ya terserah lo, bebas. Ya udah, tengah-tengah deh gue. Ini 2022 lo bebas menentukan. Atau tergantung sikon. Iya, kalau gue rasa itu deh. Hai, kamu single? Single. Iya, tergantung siapa yang nanya gitu. Kalau gue yang nanya mungkin lo males kan. Enggak, gue couple, gue punya Nggak, pasangan. gue ada. Tadi baru video call. Iya, kalau yang lo nggak denger video call, kalau yang lain mungkin beda. Udah, guys. Gitu. Udah guys. Ya Anyway, udah, happy terserah deh birthday. kalian mau anggap Nuka single atau Happy couple. birthday once again. Thank you. Sayang banget gue sama lo sebagai partner. Tolong di note, tolong di note. Semoga lo always happy. Udah itu aja, bahagia selalu pastinya ya. Ya udah, Ya. udah ya intro.
Aduh. Sekian untuk ulang tahun dari Nuka Aswita yang ke-23 pada 23 Kado. Januari. Udah kan nanti tadi. Oh iya, loh. Ya udah nanti lagi deh. Iya. Nanti gue check outin. Ada budgetnya ya, tapi gue check outin lo mau apa? Ada budgetnya. Gue budgetin. Iyalah hari gini masa transfer gue check outin. Gue check outin lo yang mana, ya udah gue nggak pilih yang mahal-mahal lah. Tan. Iya ntar gue budgetin, kan gue budgetin. Lu boleh lihat check outnya yang mana yang masuk kantong. Kumaha ada mang? Yes, anyway, kumaha damang buat milenials, buat pemirsa, sekian untuk ulang tahun Nukanya. Sekarang kita masuk ke Hai Indonesia pastinya. udah masuk. Hai Indonesia. Hai, gitu. kumaha damang. Damang, Damang. Damang. Gue gak bisa bahasa Sunda sama Gue taunya cuma gitu doang sih. Ngomong-ngomong kumaha damang, kenapa kita nyapa kalian hari ini nanya kabarnya pakai bahasa Sunda? Ya iyalah, karena kita mau bahas tentang Bandung. Jawa Barat, kota Jawa Bandung Barat. tepatnya. Kita Jawa Barat. Kita bakal membahas mengenai pesona indahnya kota Bandung. Jadi kalau Bandung tuh biasa ada 2, kabupaten sama kota. Iya, ada Ini 2. kita bahas kota Bandungnya Iya, gitu. betul. Ini pasti millennials juga pasti suka ke kota Bandung gitu kan, karena Bandung ini emang apa ya? Kalau dari Jabodetabek tuh nggak gitu jauh nggak gitu jauh lah. dan juga menyimpan banyak banget pesona, jutaan pesona mulai dari tata kotanya, keindahan alamnya hingga keramahan warganya. Betul banget. Nah, objek wisata Bandung ini juga cukup beragam sekarang Ya. ya. Udah banyak banget mulai dari wisata kota ada, alam ada, sejarah ada. Hingga kalian mau pusatnya belanja ada di Bandung. Karena banyak objek wisata di Bandung nih yang sangat ikonik bagi para pelancong ya. Seperti misalkan di sana siapa yang nggak tahu Gedung Sate. Ya. Terus ada Jalan Braga yang bisa jadi street fotografi gitu kan. Terus ada Jalan Asia Afrika. Nah, terus dan masih banyak lagi pasti gedung-gedung bersejarah. Kalau ngomong di sana. tentang jalan, saya masih ingat dari kecil kalau jalan ke kota Bandung sama orang tua saya pasti mau lewat ke patung Superman. Dulu ada tuh, tapi kalau Ciamplas. Sekarang udah nggak ada ya kalau nggak salah ya. Karena Ciamplasnya dibikin yang atas itu tuh Ciamplas Walk yang di atas. Jadi ada beberapa patung yang udah nggak ada. Itu adalah kenangan saya dengan kota Bandung. Tapi kayak biasa, selain kita akan membahas tentang wisata di kota Bandung gitu kan. Ini nanti kita juga bakal ngebahas yang lainnya. Jadi di Bandung kita juga bakal ngebahas kayak kulinernya. Dan tentunya juga kayak biasa kita juga bakal ngebahas mengenai topik-topik hangat yang sedang menjadi pembicaraan ya. Jadi jangan kemana-mana, pastinya kita tetap barengan sama kita di Hai Indonesia. Masih dalam sesi Yep, ulang betul. tahun Nuka Aswita ya. Jadi gimana ulang tahunnya? Siapa yang pertama kali ngucapin happy birthday ke lo? Rahasia. Rahasia. Yang kedua nyokap, ibu. Ya kalau nyokapnya udah pasti. Iya, Udah pasti. gitu. Gitu. Lucu banget ya kalau ditanya siapa yang pertama kali ucapin rahasia goyang-goyang. Rahasia guys ya. Tapi pasti aku rambut baru. Kibas rambut. Rambut baru. Kibas Iya, rambut baru aku kan guys. suka sekali dengan wanita berambut. Ini tuh bondol atau pendek sih kategorinya? Coba Pendek kan? bondol apa pendek? Ini Enggak. bob ya? Bob ya? Bisa disebut bondol tuh kalau apa? Ya bondol kayak laki gitu loh. Yang Gue belum sekuping lah. gitu ya. Leher kan masih Nah, ketertutup. kalau kelihatan leher dikit tuh Itu cakep banget cewek. Buat gua. Gue belum berani sih kayak gitu, masih belum Emang lu berani. takut sama apa? Takut dikira laki gue. Oh iya bisa. Nuka Aswita salah satu wanita paling berani dan dia takut dianggap laki. Bisa. Jangan, saya aslinya perempuan. Tulen. Tapi gimana nih visi lo di ulang tahun yang ke-23? Lo mau apa nih yang mau lo ubah di ulang tahun ke-23? Aduh udah minta lebih baik aja dia, rezeki lebih lancar, sehat-sehat, udah nggak macem-macem. Sehat ya? Semakin kesini permintaannya udah nggak muluk-muluk ya Allah gitu. Kayak udah kepengennya udah semua serba baik, serba lancar, Semua rezeki serba baik, lancar. Udah gitu deh, Iya semuanya sih cukup. kayak gue juga, kalau gue dulu kayak misalnya ya dulu, Iya. spesifik gitu, misalnya dulu mau jadi penyiar radio, kalau sekarang tuh enggak, aduh pengen kerja yang seneng aja gitu. Ya Allah, kepengen ini aja, siapa tahu bisa kerja kayak sekarang, misalnya hobi menghasilkan Iya, uang. lancar-lancar udah. aja. Intinya cuan aja ya guys. Cuan, hari cuan, gini, guys. Sehat, kalau lu sehat lu bisa kerja di mana aja, Iya, betul. kan? Iya. Itu yang penting sekarang, kayak ngerasa sehat itu mahal banget. Iya, terus kalau lu sakit kayak gue kemarin demam berdarah lumayan loh. Aduh, 2021 udah ngalamin banget sakit yang Vaksin ya, jatuh sakit bangun. vaksin, sakit di vaksin. Banyak deh, banyak sakitnya guys ya. Gitu. Sakitnya nggak kelihatan Belum juga. sakit yang di hati Oh, gitu ya, iya, hatinya maksud- disakiti. Seneng lu kayaknya kalau gue disakitin. Udah kita break dulu, nanti kita sambung tentang pesona Bandung. Apa aja kira-kira keistimewaan dari kota Bandung, Jawa Barat. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai
Indonesia, kembali lagi masih di Hai Indonesia, pastinya berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih sama Nuka Azita dan juga Ditan Sudiro Iya, di sini. bener banget. Dan masih di hari ulang tahunnya Nuka. Masih aja ya guys. Nggak, hari ulang tahunnya kemarin udah lewat sih, tapi tetap kita rayakan hari ini. Karena pas banget ya, kalau pas kita syuting nih pas banget. Meskipun ulang tahun udah lewat seminggu, kita rayain Ini pokoknya. tayangnya ntar. Seneng banget kayaknya gue lebih tua dia ya. Padahal Tuhan gue kemana-mana. Tetap tuaan lo. Nggak kalau kata di TikTok gitu kan. Nggak apa-apa, umur tua. Yang penting muka muda. Oh iya sih, bener. Dan jangan bahas umur lah, nggak enak nanti dibalikinnya nggak enak Tuh gue. kan. Kita bahas ulang tahun, gitu kan. Tapi daripada bahas ulang tahun lebih baik kita bahas tentang Kota Bandung. Tadi Oh, iya. kan udah Nuka spill juga Betul. sebelum kita break bahwa kita mau bahas soal Kota Bandung. Ya, ini kalau kita ngebahas tentang Kota Bandung itu sebenarnya nggak cuma gedung-gedungnya aja. Tadi kita sempat bahas gedung-gedungnya. Ada beberapa jalanan di Kota Bandung yang juga sangat ikonik. Betul. Kayak yang pertama ini Jalan Braga. Jadi bapak gua kalau ke Bandung, Kota Bandung itu suka ngajak ke restoran di pinggir Jalan Braga. Iya, kayak estetik Karena banget ya sih daerah situ Kata tuh. dia waktu dia kecil dia dibawa kakek gua ke situ. Situ terus. Terus menu yang kita pesen itu aja es krimnya beda rasanya. Sama apa, sama Povertjes. Oh, oke. Povertjes Belanda tuh sama apa. Jadi cuman snack aja sebenarnya. Abis itu kita pulang sebenarnya kayak gitu. Ini Jalan Braga merupakan jalan utama yang dimiliki oleh Kota Bandung. Dan ini jalan ikonik banget sih. Dari zaman pemerintahan Hindia Belanda dulu sampai saat ini. Jalan Braga ini selalu menjadi objek wisata di Kota Bandung yang sangat terkenal. Dan ini bisa disebut sebagai, kalau dengar Bandung Paris Van Java ya, Jalan Braga ini adalah Paris Van Javanya Kota Bandung. Jadi di setiap sisi kanan kiri di Jalan Braga ini terdapat kompleks bangunan yang masih mempertahankan ciri arsitektur lamanya, masih old school gitu desainnya. Arsitektur zaman Hindia Belanda ya. Nah, meskipun mempertahankan arsitektur lama, tapi kawasan Jalan Braga ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan gitu. Betul banget. Nah, tetapi nggak hanya menikmati bangunan-bangunan Hindia Belanda, para wisatawan juga bisa melakukan berbagai kegiatan di Jalan Braga. Seperti misalkan kulineran kayak tadi Ditan dibawa bapaknya untuk kulineran. Nah, hal ini karena memang di setiap sudut Jalan Braga nih hampir mudah banget menemukan kafe sepanjang jalan Iya, kali itu ya. salah satu kafenya ada. Kafe, restoran, bahkan kedai-kedai minuman, coffee shop mungkin anak gaul zaman sekarang ngomongnya kayak gitu. Ya, bener banget. Terus Dan apalagi tuh? ini juga bisa kalau misalnya kita jalan-jalan di trotoar itu juga bisa fotografi di situ. Itu dia Foto-foto tuh maksudnya, juga bisa. street photographer tadi ya. Ya, jadi gitu. Jalan Braga nih udah beda banget sama zaman dulu. Ya kalau saya ngomong zaman dulu tahun 90-an ya. Beda ya guys. Udah lama, 20 Tahu tahun lah. lebih. Jadi kalau zaman dulu tahun 90-an itu desainnya udah old school, cuman masih agak belum teratur, belum tertata gitu. Tapi sekarang udah tertata banget, udah rapi banget. Dan kalau kita jalan di Braga ini biasanya banyak anak-anak muda gitu, pemuda-pemudi dengan berbagai macam style. Karena di sepanjang trotoarnya nih ada banyak spot foto bagus-bagus. Ada banyak graffiti, ada banyak mural. Bahkan nggak jarang juga di kawasan Braga ini sering jadi spot untuk foto prewedding juga. Bener banget, nggak hanya restoran buat foto, bahkan buat nongkrong juga bisa di Jalan Braga ya. Karena di Jalan Braga juga kerap kali digunakan sebagai tempat nongkrongnya anak-anak muda di sana atau bagi wisatawan dan juga masyarakat yang mungkin belum pernah ke Bandung. Tiba ke Bandung pasti Jalan Braga nih tempat buat nongkrong yang asik banget. Duduk santai sambil menikmati orang lalu lalang, terus sambil makan, sambil ngopi, tuh ya kan? Menikmati hasil lukisan dari seniman-seniman di sana juga bisa. Banyak pelukis di pinggir Jalan Braga ini menjadi juga. salah satu keunikan ya di Jalan Braga gitu. Karena kita bisa langsung dilukis saat itu juga. Ya benar. Gitu. Terus ada juga nih, kayak saya sempat kesini ada namanya City Walk, bisa belanja di Braga City Walk. Ini gedungnya diapit sama beberapa restoran. Kalau nggak salah ada apartemennya juga deket situ. Tapi lokasi Braga City Walk ini cukup mudah ditemukan. Jadi di Braga City Walk ini terdapat beberapa toko yang menyuguhkan barang-barang bermerek. Dan nggak cuma itu, ada coffee shop juga, ada beberapa coffee shop juga terdapat di situ. Dan di Braga City Walk juga ada ini, bioskop XX1. Woi, komplit banget Iya, kayak gue pernah kesini deh. kan. Nah, masih sama-sama jalan kita beralih lagi gitu kan. Tadi deket nih dari Jalan Braga nggak begitu jauh. Nah ini juga menjadi ikonik Kota Bandung. Ini ada Jalan Asia Afrika Oh, guys. iya. Iya, iya. Ya kan, nah Jalan Asia Afrika ini terkenal banget dengan bangunan-bangunan tempo dulunya.
hampir sama kayak di kota tua gitu Ya, kalau betul. dilihat. Jalanan ini juga dikenal dengan pusat kota tuanya Bandung. Dan salah satu bangunan bersejarah di Jalan Asia Afrika adalah Gedung Merdeka. Bukan tanpa alasan karena gedung ini menjadi salah satu tempat berlangsungnya konferensi Asia Afrika pertama, yaitu 18 sampai 24 April 1955 yang nantinya akhirnya mempertemukan setidaknya ada 29 negara se-Asia dan juga Afrika. Ya ini gitu. yang saya ingat dari apa tadi namanya gedung apa? Merdeka. Gedung Merdeka. Ini ada tiang benderanya di depan. Iya, dan tulisannya besar tuh biasanya kan benderanya gede. Gedung Merdeka. Gede-gede di depan dan Iya, suka jadi betul. tempat buat syuting juga. Oke. Betul. Kalau kita berbicara mengenai Museum Asia Afrika, ini peristiwa ini sangatlah bersejarah. Jadi ini masuk dalam kategori sejarah banget untuk politik luar negeri Indonesia dan juga menjadi sebuah peristiwa besar bagi bangsa Indonesia juga. Jadi di konferensi ini akhirnya melahirkan yang namanya Desa Sila Bandung. Yang dulu SD saya ingat tapi sekarang saya nggak inget ya. Nah, Desa Sila Bandung ini kemudian menjadi pedoman bangsa-bangsa terjajah di dunia dalam perjuangan memperoleh kemerdekaan yang kemudian menjadi prinsip-prinsip dasar dalam usaha memajukan kedamaian dan juga kerjasama dunia. Nah, kesuksesan dari konferensi Asia Afrika ini nggak hanya tampak pada masa itu juga, tapi juga dan yang lebih penting terlihat pada masa sesudahnya. Karena jiwa dan semangat konferensi KAA atau Konferensi Asia Afrika menjadi salah satu faktor penting yang menentukan jalannya sejarah dunia. Betul banget. Dan sesungguhnya memang ya, jiwa dan semangat konferensi Asia Afrika ini dapat menjadi pegangan modal dasar dan juga motivasi nih bagi para aktivis politik di negara kita maupun bagi negara-negara Asia Afrika pada umumnya. Dengan adanya konferensi Asia Afrika ini berarti meningkatkan volume kerjasama ya antara bangsa-bangsa Asia dan Afrika sehingga peranan dan pengaruh mereka dalam percaturan internasional ini bisa meningkat dan disegani dan juga bisa menanamkan kesadaran bagi generasi mendatang bagi bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa Asia Afrika untuk lebih berperan dan berprestasi pastinya. Ya, benar banget. Dan dalam rangka membina dan melestarikan hal tersebut serta mengingatkan kita nih mengenai persidangan konferensi Asia Afrika dan juga pengaruh dari konferensi Asia Afrika, maka dari itu diabadikanlah sebuah museum di tempat konferensi itu berlangsung, yaitu di Gedung Merdekanya sendiri di Kota Bandung. Dan ini kota yang dipandang sebagai ibu kota dan sumber inspirasi bagi bangsa-bangsa Asia Afrika. Betul banget. Tapi kalau kita berbicara mengenai siapa sih gagasan yang mencetuskan membangun Museum Asia Afrika, nah ini kita mengutip dari ASEAN African Museum ORG sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di tahun 1978 sampai 1988. Ini ada Profesor Dr. Mokhtar Kusuma Atmaja. Ini seringkali beliau nih bertemu dan berdialog dengan para pemimpin negara dan bangsa Asia Afrika. Dan dalam kesempatan-kesempatan tersebut beliau ini kerap kali mendapat pertanyaan mengenai Gedung Merdeka dan Kota Bandung, tempat diselenggarakannya konferensi Asia Afrika. Nah, berulang kali pembicaraan tersebut selalu diakhiri oleh pernyataan keinginan mereka untuk dapat mengunjungi Kota Bandung dan juga pastinya Gedung Merdeka. Karena pertanyaan-pertanyaan tersebutlah akhirnya dan sudah melihat jika konferensi Asia Afrika 1955 ini merupakan tonggak terbesar keberhasilan politik luar negeri Indonesia, maka lahirlah gagasan dari Profesor Dr. Mokhtar Kusuma Atmaja ini untuk mendirikan Museum Konferensi Asia Afrika di Gedung Merdeka Bandung. Iya, gitu. dan melanjutkan, jadi ternyata gagasan tersebut dilontarkan oleh beliau pada forum rapat panitia peringatan 25 tahun Konferensi Asia Afrika, yaitu sekitar tahun 1980. Nah, gagasan tersebut mendapat sambutan baik terutama dari Presiden Republik Indonesia Bapak Soeharto waktu itu ya. Betul. Dan gak ketinggalan ada juga Bapak Job Ave yang menjabat sebagai Ketua Harian Panitia Peringatan 20 Tahun Konferensi Asia Afrika pada saat itu. Ini salah satu menteri nih, tapi saya nggak ingat menteri apa. Nah, sebagai salah satu aktivis panitia yang mewujudkan gagasan tersebut, hingga akhirnya Museum Konferensi Asia Afrika diresmikan. Dan berdirinya itu diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 24 April tahun 1980. Nah, ini sebagai puncak peringatan 25 tahun Konferensi Asia Afrika gitu. Betul, tapi kalau kita berbicara tentang Jalan Asia Afrika kayaknya ASAF nggak ya? hanya bangunan bersejarah Disingkatnya tuh aja. Jalan ASAF. ASAF gitu. Asik. Jadi kalau kalian ke sana baru pertama kali ke Bandung,
gimana? Jalan Asaf. Asaf nih. Iya. Itu satu jalur, Satu one way. jalur, one way memang. Agak ribet sekarang ya, jadi kalau kita salah jalan muternya jauh. Iya, betul sekali. Kan, nah di Jalan Asia Afrika kalian juga bisa menemukan berbagai instansi public art yang bisa dijadikan hunting foto. Jadi kalau kalian suka foto, ini mungkin salah satu tempat yang instagramable banget untuk feed kalian ya kan. Bahkan kerap kali Jalan Asia Afrika dipenuhi oleh para cosplayer yang memakai berbagai macam pakaian, mulai dari tokoh-tokoh film terkenal yang juga menawarkan jasa mereka untuk foto bersama. Betul Aku banget. agak serem kalau malam. Iya, karena yang Ocong. aneh-aneh yang jangan dibahas dong. Jangan. Keluarnya aneh-aneh kalau malam Untuk soalnya. bukan pocong, lontong ya. Bu. Lontong-lontong banyak tuh, aduh serem ah. Oke, Udah kita nggak usah ngomongin itu, nanti Ditan digodain. saya ketakutan nanti gitu kan. Anyway, selain Jalan Braga, Jalan Asaf atau Jalan Asia Afrika ini juga menjadi ikon kan. Nah, ada juga Betul. nih ikon kota Bandung lainnya, yaitu Gedung Sate. Iya. Ini gede banget gedungnya, depannya di lapangan, dan ini nggak diragukan lagi kepopulerannya ya. Jadi ciri khas dari Gedung Sate adalah ornamennya yang menyerupai 6 tusuk sate di atas pucuk bangunannya. Meskipun dulunya Gedung Sate dijadikan sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda, tapi kini yang namanya Gedung Sate ini udah menjadi kantor pusat pemerintahan Jawa Barat. Nah, ini karena bangunan yang ikonik dan bersejarah, Gedung Sate juga menjadi salah satu tujuan objek wisata di Bandung. Bahkan di taman di sekeliling Gedung Sate adalah salah satu spot favorit untuk wisatawan bersuah foto. Seingat saya, di bagian depan Gedung Sate itu ada lapangan sepak bola deh kalau nggak salah. Jadi orang bisa main bola di situ dan ada beberapa jajanan enak tepat di depan Gedung Sate. Iya, apalagi Lupa gue namanya. kalau pagi-pagi banget itu ada sate apa ya, aku lupa, sate jando atau apa gitu. Itu yang rame Jando banget. namanya ayam ya? Iya, ada ayam, ada sapi kayak gitu-gitu. Dan itu kadang-kadang dari subuh orang udah ngantri. Lapar lu? Lapar. Tenang, kita belum bahas kuliner. Iya, udah. Kalau kayak gitu kita break dulu sebentar ya. Nanti kita balik lagi masih Yes. ngomongin soal pesona kota Bandung, Jawa Barat. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Welcome back to the show, it's Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih bareng sama saya Ditan Sudiro dan yang ulang tahun. Lagi di belakang ulang tahun. Ada aku yang umurku masih muda. 23 tahun. Yeay. Sesuai ya, jadi Nuka tiap tahun itu umurnya 23, karena dia lahirnya 23 Januari. Jadi Ya udah, kalau ditanya selalu usia berapa? 23. 23. Gue juga akan mulai kayak Iya gitu deh. gitu, tahun besok ditanya ulang tahun ke berapa? 23. Gue juga, kan gue 21 Mei, 21 terus gue. Tapi gak kelihatan sih Tan kalau lu. Ya emang lu kelihatan 23. Kelakuan sih 23 ya. Iya, kita ngaku-ngaku aja dulu. Mau dipercaya atau enggak urusan belakangan. Iya, gitu. percaya atau enggak itu terserah lu, yang penting gue udah Terserah Anda, yang ngasih penting saya tahu. sudah bilang, udah ngasih tahu. Oke. Dan kalau lanjut, tadi Tan. kita udah ngebahas tentang wisata Gedung-gedung ikonik. gedung-gedung ikonik di Kota Bandung. Sekarang kita bakal ngebahas tentang alamnya, wisata alam di Kota Bandung. Iya. Kalau ngebahas tentang Kota Bandung pasti pernah dengar yang namanya Lembang dong. Saya pernah makan mie ayam di Lembang. Enak. Enak lah, jauh jalannya enak. Jadi percuma ya kalau dibilang gak enak ya. Iya, on the way-nya udah jauh banget Aku beli gitu kan. tanaman di Lembang guys, Serius jauh-jauh. lu? Iya. Aku beli- Mati sekarang. Aku beli sukulen. Ya udah gak usah diomong, sakit hati gua. Jadi- Kemarin tuh ngeliat lagi gitu kayak yang sukulen, lucu-lucu. Tar dulu, Jangan. tar, gue masih trauma. Jadi ini kalau kita ngomongin Lembang di Kota Bandung, ini merupakan salah satu objek wisata di Bandung yang lengkap dengan keindahan alamnya, landscape keindahan alamnya. Dan tentunya ini juga menawarkan sejuta wisata alam yang damai dan asri. Yang gue inget tuh Lembang tuh agak tanjakan. Iya, jalannya kayak turun naik, Iya, turun naik. terus gue makan gitu. namanya mie ayam terkenal, mie ayam Polela. Kenapa ada empok ya di sana? Makanya. Mie Biasanya ayam, Polela tulisannya katanya sih jual pecel mie lele. ayam lela gitu. Oh, Cuman mie ayam lela. anak-anak Bandung nyebutnya empok lela. Ada empok, Oh, bukan enggak. teh. Iya, bukan teh lela. Makanya bukan teh gitu. Mungkin karena dia bukan orang Bandung, terus pindah ke Mungkin. Bandung jualan hits, Iya. Bo. Jualan. Enak kan, enak jauh. Tapi emang beneran enak. Enak sih, Ah, tapi emang jauh. bener. Ya kan on the way juga kesana Iya juga. sih, Nih ngapain kalau- sih kesini Kalau jauh-jauh? dari Bandung masih ada sekitar ya sejaman lebih ada lah ya, kalau nggak macet Bandungnya. Nah, ini di Kota Lembang ini ada wisata alam yang pertama itu ada Gunung Batu. Mungkin kalian pernah ke sana ya yang nonton atau belum. Nah, ini biar nggak kepo ya kan. Jadi sesuai namanya Gunung Batu ini merupakan bukit berupa dinding ala
yang terdiri dari batu-batu raksasa pastinya kan. Namanya juga Gunung Batu ya guys. Dan bagian puncak dari gunung ini memiliki pemandangan alam yang indah banget. Dan sebagai salah satu puncak tertinggi di Lembang, dari sini kalian akan dimanjakan dengan melihat pemandangan gunung-gunung lain. Seperti ada Gunung Burangrang, terus ada Gunung Putri. Bahkan ada Tangkuban Perahu juga kalian bisa lihat dari sini. Terus Bukit Tunggul, Palasari hingga Manglayang kalian bisa lihat dari Gunung Batu. Ya, Gitu. bener banget. Dan ini kalau kita ngomongin tentang Tangkuban Perahu seperti yang tadi udah disebutkan, Tangkuban Perahu ini dikenal dengan kisah Sangkuriangnya yang begitu melegenda. Gue pernah bahas Sangkuriang kan kalau? Iya. Tapi bukan lu pelakunya Sangkuriang kan? Bukan. Nanti kita bahas kapan-kapan ya. Nah, ini di Taman Wisata Andalan milik Kota Bandung ini kita bisa menikmati keindahan pegunungan Tangkuban Perahu dengan damai dan tenang. Jadi selama perjalanan menuju tempat wisata ini kita akan disuguhkan dengan rimbunnya pohon pinus dan juga hamparan kebun teh di sekitarnya. Dan di Tangkuban Perahu kita juga bisa menikmati keindahan Kawah Ratu dan Kawah Upas. Jadi ada Kawah Baru dan Kawah Domas juga. Tapi perlu diingat Gunung Tangkuban Perahu ini merupakan salah satu gunung api yang sebenarnya kategorinya masih aktif ya. Jadi harus hati-hati juga ke sana, dan kalau kategorinya aktif nggak bisa setiap saat ke sana, karena kalau lagi aktif banget nggak boleh sama apa namanya? Ya dari Apa sana. dinas apa ya? Nggak boleh sama yang jaga gunung ya. Gitu. Lupa aku nama bahasanya. Itu dia pokoknya ya, tapi kan kita harus waspada ya. Iya. Biasanya tuh suka ada pengumuman terlebih Nah, dahulu kalau itu. memang lagi nggak boleh dikunjungi gitu. Dan selanjutnya ini ada wisata Grafika Cikole. Jadi kalau kalian ingin mencari tempat wisata di Bandung yang terkenal dengan pemandangan alamnya, terus udaranya sejuk, terus juga punya fasilitas lengkap, nah kalian boleh deh nih ke Grafika Cikole yang adanya di Lembang. Karena Grafika Cikole ini memiliki luas area sekitar 9 hektar dan juga berbukit. Terus tempat wisata yang satu ini juga dikelilingi oleh hutan pinus. Nih buat foto bagus banget ya kan. Karena tempatnya yang masih menyuguhkan alam, maka wisata Grafika Cikole ini sangat tepat banget untuk kalian menyelenggarakan aktivitas outbound. Tapi selain outbound, Taman Wisata Grafika Cikole juga menyediakan aula, hotel, pendopo, restor, rumah panggung, tempat perkemahan, bahkan sampai ada toko souvenir pun di sana ada. Ini bener juga, jadi gue pernah ke Cikole, kalau nggak salah seinget gue dia itu kalau ke Bandung lewat Subang kalau nggak salah ya, jalurnya. Iya. Dan bener itu isinya hutan pinus semua. Gitu. Jadi waktu itu ke sana ada project foto, bukan gue yang difoto ya. Tapi lewat kok. Bukan gue ya, nggak mungkin gue doang tegang nanti difoto, bingung ya kan berdirinya. Gayanya aja udah bingung, mau gitu-gitu aja ya kan. Iya gitu, tapi yang gue mau konfirmasi adalah bener itu hutan pinus banyak banget, dan emang setiap berapa meter tuh ada tempat wisata kayak mulai mini Dufan, taman rekreasi itu ada kayak gitu-gituan. Oke. Dan selanjutnya ini kita mau ngebahas tentang floating market dan juga mini town Lembang. Jadi kalau pengen merasakan pasar apung, mungkin nggak perlu jauh-jauh ke daerah Kalimantan Selatan ya, meskipun saya yakin bagusan di sana gitu kan. Tapi Bandung juga memilikinya. Tepatnya di daerah Lembang nih ada namanya Pasar Apung di Lembang. Ini nggak bisa disamakan dengan yang ada di Kalimantan Selatan sebenarnya, karena memiliki konsep tempat wisata. Dan uniknya nih guys, untuk membeli kuliner di Pasar Apung ini kita harus menggunakan koin dari hasil penukaran uang sebelumnya. Oh iya, jadi uangnya ditukar kita di food court koin. gitu kan, karena suka tuker dulu kan. Pakai koin gitu, nggak boleh langsung tunai gitu kan. Nah, ini masih satu area sama floating market atau pasar pengapung itu, ada yang namanya mini town. Ini menyuguhkan berbagai miniatur bangunan kota bernuansa Eropa yang unik banget dan pasti instagramable, bisa foto-foto. Ya, nah ini selanjutnya ada The Lodge Maribaya. Karena berada di kawasan hutan pinus, The Lodge Maribaya ini menyuguhkan nuansa tenang dan juga pastinya udaranya sejuk banget kalau kalian ke sana ya. Jadi bagi kalian yang ingin merasakan camping atau glamping ala-ala, coba deh sensasinya di The Lodge Camp and Village yang menawarkan penginapan yang ada beberapa jenis gitu penginapan dengan fasilitas yang berbeda di satu tempat gitu kan. Seperti ada fun camp yang menawarkan sejumlah fasilitas yang menunjang kenyamanan pengunjung. Terus ada The Village atau joglo yang menyediakan sebuah kamar dalam bangunan permanen. Ada juga villa kayu ya kan. Walaupun ini berupa villa dengan satu kamar, tapi villa kayu ini sudah menyuguhkan atau menyediakan sebuah jacuzzi atau hot tub spa. Wah, kalau yang suka Air panas tuh, blubuk-blubuk.
Nah ini bisa banget ya kan pribadi mau nyewa ya kan. Terus ada standar camp yang menyediakan fasilitas berupa tenda. Jadi nggak hanya tempat penginapan, The Lodge Maribaya juga terdapat fun ride seperti apa nih? Valley swing, terus zip bike, hot air balloons. Oh ini balon udara. Iya, Kapodasi. Ya, betul ya? My dream mas, my dream. Gak usah ke Turki ya kan, di Bandung ada guys ya kan. Terus ada glass deck dan juga mountain swing. Nah, nih cocok nih buat kita Cocok ya? kesana nih kayaknya. Cocok ya? Balik lagi apa? Ini ada juga yang namanya Ranca Upas. Ranca Upas nih saya pernah ngelihat videonya. Jadi ini tempat yang pas untuk berkemah dan Ranca Upas juga menjadi salah satu tempat wisata yang cocok untuk dijadikan tempat berkemah karena lokasinya Iya, aku luas. suka kalau nggak Apa dia tuh dengan kayak, orangnya aku belum pernah kesana. kayak farm gitu loh. Iya, dan kita kalau pagi-pagi tuh bangun pagi kita bisa sambil ngasih makan rusa di sekitar sana. Iya, gue mau ngomong rusa, Terus gue lupa. Foto-foto. Masa biri-biri, rusa maksud gue. Biri-biri dari mana? Gak tahu kan gue lupa. Nama binatang itu apa? Rusa maksud gue. Iya. Itu ada banyak penangkaran rusa juga di sana. Jadi tempat wisata ini berada, Ranca Upas berada di Ciwidey. Dan ini ternyata nama Ranca Upas diambil dari bahasa Sunda. Yaitu ranca yang berarti rawa dan upas adalah seorang petugas perhutani yang melegenda di kawasan Gunung Patuha. Oh, saya baru tahu nih ada Mang Upas ternyata ya. Nah, jadi dulunya ternyata Ranca Upas ini merupakan hutan belantara dengan kawasan rawa yang luas banget. Nah, setelah hutan tersebut bebas dari hewan buas, Ranca Upas dijadikan hutan lindung oleh pihak perhutani dan kemudian mereka membuka lahan tersebut untuk glamping atau glamorous camping. Glamorous camping. Nah, ini Kenapa harus berdiri kayak gitu aksennya ya? ngomong glamorous terus glamorous camping ya. Nah, ini berdiri di atas kawasan hutan lindung. Ranca Upas juga turut andil dalam pelestarian serta konservasi berbagai tumbuhan langka yang ada di sini. Ini bukan hanya flora fauna langka aja, tapi di Ranca Upas juga terdapat hewan-hewan dilindungi, ada rusa serta burung yang bisa pengunjung temukan dan kasih makan di sini. Ih, seru banget gak sih? Jadi kepengen, aku belum pernah ke sana, norak banget. Dingin. Iya pasti. Aku belum pernah, cuman kalau dari videonya dingin nih. Enggak, terus lucu aja gitu ngeliat orang-orang foto di Instagram tuh ngasih makan rusa, itu kayaknya lucu sih, seru. Sunday kesana lah ya. Oke, selanjutnya ada Dusun Bambu. Nah, Dusun Bambu juga merupakan ekosistem di Jawa Barat yang memadukan keindahan alam dengan pesona budaya tradisional Sunda. Berada di kaki Gunung Burangrang, Dusun Bambu ternyata sebelumnya merupakan lahan pertanian terbengkalai guys, ya kan? Tapi sekitar tahun 2008, sekelompok pengusaha Indonesia akhirnya berinisiatif nih untuk memperbaiki Dusun Bambu akhirnya menjadi kawasan konservasi bambu. Nah, berada di kawasan Lembang ya, Dusun Bambu juga telah ditetapkan untuk pelestarian beragam flora, terutama bambu. Dan tidak hanya bambu, Dusun Bambu juga menawarkan berbagai aktivitas seperti jalan santai bisa, terus berkeliling menggunakan sepeda juga bisa, berkunjung ke Lembur Urang yang merupakan replika nyata pedesaan tradisional Sunda lengkap dengan berbagai informasi dan wahana menarik, mulai dari sawah hingga permainan tradisional kalian bisa temukan di Dusun Bambu. Oke, itu kalau kita Kita kayak jalan-jalan kurang ya, ke alam. nggak mau jalan-jalan ke sana. Kemarin nggak ke sana, sana yuk gitu. Gitu. Itu kita udah ngebahas tentang alam wisata di Kota Bandung, jadi pengen ke sana. Iya, Gitu, maunya iya. sih Bandung ya. Iya. Tapi nanti setelah segmen berikutnya nih, segmen berikutnya kita mau ngasih tahu juga ya kalau ada filler tentang Kemenparekraf bekerja sama dengan TV kita, MMI TV, membahas bagaimana event menarik Beta Festival. Festival. Ikan cupang. Iya, gue lupa namanya. Ikan cupang. Jadi Ikan waktu itu beta. ada perlombaan ikan cupang yang diselenggarakan di Trans Studio Mall Bandung. Oh iya, penasaran Bekerja juga sih. sama dengan Kemenparekraf juga pastinya. Seperti apa keseruannya, tapi nanti kita bahas ya, oke? Kalau kayak gitu jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Hai, kita ketemu lagi di Hai Indonesia, Betul. berbagi cerita dan berita untuk Indonesia Indonesia lebih baik. Gimana Kota Bandung? Seru banget. Seru ya, udah jalan-jalan ya?
Tapi belum puas itu, belum seberapa. Tenang, gue bawa lo ke yang lebih jauh. Bandung tuh masih banyak sebenarnya kalau kita Betul. berbicara Bandung ya, tempat wisatanya masih banyak. Iya tadi kita juga udah lihat keseruan Caf Beta Festival yang juga didukung oleh Kemenparekraf ya kan. Nah, jadi kalau kalian masih penasaran dengan kota Bandung, cus Berangkat aja. berangkat PPKM-nya aja. udah nggak tinggi-tinggi banget, udah boleh Udah sama jalan-jalan. kayak Jakarta kok. Di. Oke, Ya. ini kalau kita berbicara mengenai kota Bandung juga, tepatnya nih pada tanggal 13 sampai 16 Januari 2022 kemarin, ini kalau kita ke Bandung, Iya, aku barengan, sempat ke Bandung kemarin Lu ya ya? kan. Iya, kita sama tim, terus di sana kita melakukan peliputan mengenai Caf Beta Festival ikan cupang. ikan cupang. Banyak banget cupangnya, tapi lebih sedikit dari yang diperkirakan. Oh, oke. Kemarin nih kita ngobrol sama Kang Enang di sini, Panitianya, diperkirakan dari 5.000, tapi ternyata hanya 1.000-an aja. ya itu udah bagus juga Itu sih. juga udah banyak Dengan ya pandemi kan? kayak gini ya. Mungkin karena cuaca yang tidak mendukung juga akhirnya banyak yang nggak ikutan gitu. Tapi tetap aja meriah gitu acaranya, dan itu bekerja sama dengan Kemenparekraf juga kemarin. Dan di sana juga kami kan udah membuat liputan film Kemenparekraf di mana dihadiri juga oleh staf dari Kemenparekraf karena Pak Menteri Sandiaga Uno berhalangan hadir gitu kan. Dihadiri oleh Bapak Nur Hadi Sadli ini sebagai tenaga ahli organisasi tata laksana dan juga hubungan antar lembaga, di mana dalam rangka mendukung bangkitnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di masa pandemi COVID-19. Jadi memperkenalkan program CHSE, tempat-tempat pariwisata di mana mereka ini harus punya sertifikat sekarang di TAN. Oh gitu. Iya, jadi Iya ada sih. verifikasinya nanti di Kemenparekraf. Kalau memang tempat pariwisata itu udah memenuhi kualifikasi, mereka dapat sertifikat CHSE tadi. Gitu berarti tempat ini sudah aman, mematuhi protokol kesehatan. Jadi boleh buka dan menerima wisatawan. Oke. Gitu. Kunci suksesnya tuh itu. Makanya sekarang sudah boleh tempat-tempat pariwisata. Jadi kalau yang belum mendaftarkan, boleh mendaftarkan melalui websitenya Kemenparekraf. Gitu. Oke, ini kalau kita ngomongin tentang CHSE sendiri, ini Iya. mungkin kalau pakai bahasa Inggrisnya CHSE, ini meliputi cleanliness, kebersihan, health, kesehatan, safety, keamanan, dan juga environment, alam ya, lingkungan ya. Dan juga ada sustainability. Ini merupakan proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata atau destinasi pariwisata juga, dan juga produk pariwisata lainnya. Anda penasaran kan dengan liputan seru di Bandung? Wah, ini dia videonya, kita simak dulu kali Yuk. ya. Ini dia videonya untuk kalian. Hai semuanya, berjumpa dengan Nuka Azwita di sini dan pastinya Ayu Rahmawati. Yap, saat ini kita berada di Caf Beta Festival yang bekerja sama dengan Kemenparekraf. Betul banget. Sekarang kita ada di Trans Studio Mall Bandung. Nah, kira-kira keseruannya kayak apa di acara ini? Ya makanya ikutin kita berdua. Ayo, yuk masuk yuk. Dalam mendukung program pemulihan pariwisata Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf mendukung bangkitnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di masa pandemi. Melalui program CHSE pada sektor pariwisata, CHSE meliputi cleanliness, health, safety, environment, sustainability. Itu adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata, destinasi pariwisata, dan produk pariwisata lainnya. Kunci sukses pulihnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif adalah dengan penerapan standar protokol kesehatan di sektor parekraf. Oke, program CHSE itu adalah program dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di mana bisa menjamin pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. Nah, CHSE itu sendiri adalah cleanliness, kebersihan, lalu kemudian health, kesehatan, lalu kemudian safety, pengamanan, lalu environment sustainable adalah kelestarian lingkungan. Nah, untuk mendapatkan sertifikat CHSE ini adalah dengan cara para pelaku industri pariwisata
dan pelaku usaha ekonomi kreatif itu mendaftarkan diri ke Kemenparekraf RI. Lalu kemudian mereka mengikuti standarisasi CHSE itu, sehingga nanti ada tim auditor dari Kemenparekraf untuk secara langsung dan virtual mengunjungi tempat usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Sehingga nanti kalau sudah sesuai dengan aturan yang ada, maka diberikan sertifikat CHSE itu. Nah, tujuan dari CHSE itu sendiri adalah untuk menjamin kepada masyarakat dan wisatawan bahwa mereka ketika mendatangi destinasi-destinasi wisata merasa aman dan nyaman, sehingga mereka juga bisa meyakinkan dirinya ketika datang itu tidak lagi tercemar virus COVID-19. Nah, untuk pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan atau CHSE ini tentunya kita berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lalu Satgas COVID-19, masyarakat dan para pendidik ini untuk mengawasi pelaksanaan CHSE di destinasi-destinasi wisata. Destinasi pariwisata ini memang harus dan mutlak memiliki sertifikat CHSE. Karena tadi yang dikatakan, tujuan dari CHSE ini adalah menjamin masyarakat dan pelaku wisatawan ini merasa aman dan nyaman, sehingga mereka terbebas dari tertularnya COVID-19. Jadi memang sudah keharusan. Nah, ini kan sebenarnya pengawasan yang kita perlukan. Nah, pengawasan itu kan tadi kita butuh kolaborasi dari semua stakeholder yang ada gitu. Nah, ketika pengawasan itu ada, kita berharap ini bisa dilaporkan kepada Kemenparekraf bagi para usaha-usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang tidak menjalankan standar CHSE tadi. Jadi dari situ kita bisa, dari laporan itu kita tegur pelaku usaha itu, lalu setelah teguran dia masih bandel, maka kita bisa merekomendasikan untuk melakukan penutupan tempat usaha tersebut. Baik, untuk para milenials, masyarakat Indonesia, kita berharap masyarakat Indonesia mulai saat ini bisa mendatangi tempat-tempat wisata di Indonesia. Karena saat ini destinasi pariwisata di Indonesia ini sudah ada sertifikat CHSE di mana bisa menjamin tidak tertularnya COVID-19. Karena itu sekali lagi kami berharap kepada masyarakat Indonesia, yuk kita datangi tempat-tempat pariwisata di Indonesia guna membangkitkan ekonomi bangsa kita. Lalu kemudian pariwisata di Indonesia ini tidak kalah dengan pariwisata di luar. Karena itu mulai saat ini mari kita datang di Indonesia aja. Ya, itu tadi keseruan kita dalam Ya. acara Cap Beta Festival ya, Ayu ya. Bener banget, dan jangan lupa ya, semuanya harus tetap jaga protokol kesehatan. Betul. Supaya pariwisata kita makin berkembang lagi nantinya. Dan makin membaik ya, khususnya nanti pariwisata Indonesia ke depannya. Amin. Kalau kayak kita nih Kak Zita, kita harus pamit undur diri dulu. Ayu Rahmawati juga, sampai jumpa. Bye. Ya, itu tadi kita udah saksikan sama-sama kemeriahan dari Cap Beta Festival yang Yes. kemarin diadakan di TSM, lokasinya Trans Studio Mall Bandung. Oke, sekarang kita beralih. Dengar-dengar ibu kota mau pindah. Tepatnya ibu kota pemerintahan. Ibu kota pemerintahan aja, tapi katanya namanya juga baru. Betul. Jadi ibu kota Jakarta tetap ibu kota, tapi ibu kota ekonomi Oke, ibu kota pemerintahan pindah ke Pulau Kalimantan. Kalimantan Timur tuh ya. Betul, dan Penajam namanya Pasar baru. Utara kalau nggak salah. Mana? Penajam Pasar. Penajam Pasar, benar. Pasar ya? Pasar. Oke. Pasar. Iya, Pasar, Penajam Pasar. Dengan nama Nusantara. Nusantara. Nusantara, nama kotanya ya. Nusantara. Oh, keren juga Apa sih. mau nyanyi apa lu? Enggak, gue lupa ujung-ujungnya. Ya karena memang udah ditetapkan kan, Betul. ternyata namanya Jadi, dipilih. Pemerintah ini telah memilih ibu kota baru di Kalimantan Timur yang akan diberi nama Nusantara. Hal ini sudah diungkap oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Menteri PPN,
Kepala Bappenas, dari Kementerian PPN, Kepala Bappenas Suharso Miniarfa, tepatnya dalam rapat panitia khusus rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN. Gitu, Ibu Kota Negara mungkin bahasanya ya. Itu dia jadinya Jadi tindakan. Ibu Kota Pemerintahan, Ibu Kota Negara. Ibu Kota Negara. Gitu. Nah, bagi yang belum tahu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbud Ristek, terdapat penjelasan apa sih sebenarnya Nusantara. Jadi nih guys, kalau kalian belum tahu, Nusantara adalah sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Maksudnya Indonesia keseluruhan itu disebutnya Nusantara. Jadi menurut Suharso, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN ini, Nusantara dipilih sebagai nama ibu kota negara baru di Kalimantan Timur karena kata tersebut sudah dikenal sejak lama dan ikonik di dunia internasional. Ya, bener banget. Dan gak ketinggalan beliau juga menambahkan bahwa ada sekitar 80 nama yang diusulkan untuk menjadi nama ibu kota baru. Antara lain adalah Negara Jaya, terus Nusantara Jaya, Jaya selalu. Jaya, gitu kan. Indonesia Jaya Nusa selalu. Karya, terus Pertiwi Pura, dan juga ada nama-nama kayak Cakrawala Pura. Tapi itu memang lucu, Cakrawala Pura. easy listening sih dibanding nama-nama tadi. Iya, Aku sih Nusantara. setuju. Udah Nusantara Nusantara, gampang nulisnya. identiknya dengan ya udah tanah Indonesia, Selesai Nusantara. gitu kan. Nah, tapi beda halnya dalam konteks politik. Kalau secara politis, kawasan Nusantara terdiri dari gugusan atau rangkaian pulau yang terdapat di antara benua Asia dan juga Australia. Bahkan termasuk Semenanjung Malaya juga ada di sana ya. Dan di mana wilayah tersebut dikategorikan Majapahit sebagai Nusantara. Jadi Nusantara juga tercatat diucapkan oleh Gajah Mada, Pati Majapahit, dan di mana Gajah Mada mengucapkannya lewat sumpah yang dikenal sebagai Sumpah Palapa. Iya, yang saya lupa isinya. Pokoknya dia tidak akan berhenti sampai Nusantara bersatu. Intinya kayak gitu aja. Iya, gue juga. Lupa kan lu? Pokoknya Isinya intinya itu, sama. dia nggak bakal berhenti berusaha sampai Nusantara bersatu. Ya, apapun itu rencana pemindahan ibu kota negara yang baru. Sekarang kan masih pembangunan ya kan di Penajam Pasir Kalimantan Timur. Terus dengan nama baru Nusantara. Semoga Indonesia bisa jauh lebih baik ke depan. Betul, amin. Dan Harapannya sih gitu saya ya. juga udah ngelihat maket atau rancangan Gedung ya? istana yang baru. Cakep ya. Cakep, gede gitu, nggak masalah sih. Maksudnya saya nggak peduli juga mau kayak gimana gitu. Saya suka-suka aja orangnya. Iya. Cuman yang saya catat jauh ya. Iya memang. Kayaknya harus pakai sepeda lah, at least ada sepeda. Jauh Itu luas banget. Luas Kayak banget. ayo ke gedung utama, dari ibarat kata dari pintu masuk depan ke gedung utama tuh nggak Jauh. mungkin jalan kaki. Kayak capek deh guys. Itu kayaknya ya. harus naik sepeda minimal Apakah ya. yang kendaraan seperti di Bandara Soekarno-Hatta Oh iya, Terminal 3? bagi mobil golf. Itu juga kita capek ya, Bo. Kalau dapat terminalnya 20 berapa Makanya gitu. saya juga ngelihatnya kayak gitu ya. Jadi masalah gedung yang ada burung garudanya gitu Tapi kan. cakep sih. Ya oke lah, cakep. Keren. Yang bikin juga seniman kan. Cuman ya itu jauh ya. Jauh ya. Tapi aku penasaran deh, pengen lihat hasil akhirnya kayak Ya. gimana nanti kalau memang Indonesia memiliki ibu kota baru. Hasil ya. jadinya penasaran Mudah-mudahan ya. semuanya jauh lebih baik ya gitu, dan gak ada kisruh sana sini. Kita dukung kalau memang ini baik untuk Indonesia, why not gitu kan? Kenapa Betul. tidak? Ya nggak apa-apa, kalaupun mau kisruh di sana aja kisruhnya. Di sini jangan. Takutnya yang kisruh di sini. Biasanya kan begitu. Di sana Iya. aja, salah alamat kau di sini. Karena banyak pendemo nasi kotak. gitu. Ya udah, kita Lanjut nggak di usah sana ngomong aja. gitu. Nanti kita lanjutin. Kira-kira kita mau bahas apa? Makanya tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi masih di Hai Indonesia, pastinya berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih ada Nuka, masih ada Dita di sini. Hai, happy birthday! Lagi, again. Terakhir, janji, terakhir. Again, kalau Nuka kemarin tadi ulang tahun. iya, udah tua guys gitu. Nggak ada yang masih muda. Masih gitu muda, kan. 23 tahun. Selalu tiap tahun 23 tahun sesuai dengan tanggal lahirnya 23 Januari. Jadi umurku 23 tahun. Terus guys, ya? Gitu. Iya, terus. Oke, Oke. dan Kalau apa? tadi kita udah bahas soal Nusantara, ini nama yang akhirnya dipilih untuk ibu kota negara Indonesia sebutannya. yang baru. Ibu kota pemerintahan atau ibu kota negara Iya. sebutannya. Dan kali ini kita bakal Betul. ngebahas Yang lain lagi deh. Yang lain lagi, ini ada berita tentang Mbak Im Wong. Aduh, kenapa tuh Mbak Im Wong? Mbak Im Wong barengan sama Giovanni Tobing, ini kok selebgram ya? Pemain sinetron dulu dia. Lo yakin?
Iya, Sambil gue Google ya. iya Giovanni Tobing itu pemain Ini sinetron. mereka berencana untuk membuka rumah makan gratis. Iya, Ini gue sempat katanya. baca artikelnya sih Iya, sebenarnya. jadi nih kan Mbak Imbong sama Giovanni Tobing ini sahabatan. Akhirnya mereka resmi nih membuka rumah makan dan kalian di sana bisa makan, nggak tahu ya siapa aja nih yang boleh, makannya gratis. Nah, ini restorannya ada di kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Sesuai dengan namanya di rumah sorry. Ya sesuai dengan namanya di Boleh rumah itu. dikat, Kak? Di rumah itu nantinya para Tak bisa pengemudi ditahan. dari Aduh, ya nggak apa, tenang. Tarik napas, minum. Saya lanjutin ya. Ini sesuai dengan namanya nanti di rumah itu dari mulai pengemudi ojek online, kaum duafa dan juga masyarakat yang membutuhkan ini dipersilahkan untuk mengambil makanan yang ada tanpa perlu dibayar. Perlu dicatat ini di Jalan Veteran dekat rumah saya. Iya, Tanah Kusir. Tapi kamu nggak boleh. Nggak boleh, gue tahu diri. Kamu nggak boleh. Itu gue makan. tiap kali keluar rumah pasti lewat Jalan Veteran itu dekat kuburan Tanah Kusir, nggak penting. Iya. Nggak penting. Gue cuma ngasih tau lokasinya. Jadi mananya sih lokasinya? Deket Keluar seberangnya Bintaro. atau Nggak tahu sederetan mana, pokoknya itu? keluar Bintaro tuh Tanah Kusir namanya jalan. Tahu. Tanah Kusir namanya Jalan Veteran lurus tuh. Iya tahu. Nah, kalau ke kanan Lebak Bulus, kiri Tanah Kusir. Nah, gue sempat baca artikelnya. Jadi waktu itu mereka nyoba di weekend. Wah, di weekend banyak yang ngambil gitu segala macem. Terus mereka akhirnya sempat berhenti. Jadi weekdays dulu, terus mereka sempat berhenti di weekend untuk bikin kualitasnya lebih bagus lagi. Oke. Nah, ini kayaknya sih sekarang udah buka terus-terusan. Oh. Gitu. Dan bener, Giovanni Tobing tuh main sinetron. Main sinetron zaman Iya, kita udah dulu. lama, udah Mukanya gue hafal. udah senior, yang tinggi orangnya gitu kan. Botak kayak gue, tapi dia ada rambutnya. Ada rambut, kalau dia tipis-tipis ya. Oke, ini lanjut ngomongin tentang rumah makan gratisnya Baimong dan juga Giovanni Tobing. Jadi melalui media sosial miliknya, Baimong juga menunjukkan lokasi di mana dirinya membuka rumah makan gratis. Nah, menu yang disiapkan di rumah makan gratis miliknya ini ternyata sama persis dengan apa yang dimakan oleh orang-orang kantornya dan juga dirinya sendiri. Oh, oke, ini baik banget ya. Dan Mbak Imung juga mengaku ide tersebut tercetus saat Giovanni Tobing ini main ke rumahnya untuk menengok anak keduanya sebenarnya ya kan. Nah, dari cetusan itulah dibuat rumah makan gratis, ditambah lagi Giovanni dan sang istri ini paham banget akan soal-soal catering. Udah paham berarti Udah ya. paham, Oke, nah ini gitu. meskipun gratis, tapi Baimong dan juga Giovanni Tobing nggak menutup kemungkinan untuk membuka donatur atau yang Open mau donasi bantu kali ya? untuk melancarkan program rumah makan tersebut. Bahkan kedua juga tidak menutup kemungkinan untuk membuka rumah makan gratis di tempat lain yang lebih membutuhkan ini. Karena pas mereka bilang buka rumah makan gratis, banyak yang DM, gue mau ikutan dong, gue mau bantu dong, gue mau support. Gitu. Berarti masih banyak orang-orang yang sebenarnya Ya. punya jiwa empati yang tinggi. Banyak, ya. cuman takut salah ngasih aja sebenarnya. Iya, selama ini tuh gitu. Nah, ternyata membuka warung makan gratis ini Mbak In terinspirasi dari Aditya Prayoga. Ini pemilik rumah makan gratis Ciang Sana Bogor gitu. Nah, jadi Mbak Im juga nih berharap ke depannya rumah makan gratis miliknya dan Giovanni Tobing ini bisa berkepanjangan sama seperti rumah makan gratis Ciang Sana milik Aditya Prayoga tadi yang udah duluan membuka rumah makan Oke, gratis. Aditya Prayoga. Kayaknya bukan artis deh dia. Coba. Jadi dia sebenarnya tuh masyarakat biasa, bukan dari artis gitu, tapi punya jiwa sosial yang tinggi Oke. gitu. Iya, kayaknya bukan. Iya, Kayaknya memang bukan, bukan. ya. Nah, ini cukup menginspirasikan. Dia bukan dari kalangan selebriti, dari ya bisa dibilang masyarakat biasa, tapi ternyata mungkin punya jiwa sosial tinggi. Nah, akhirnya bisa menginspirasi Mbak Imung yang notabene seorang public figure. Betul, dan akhirnya bikin yang namanya rumah makan gratis itu. Sini sebagai catatan juga, saya baca di artikel waktu itu mereka bikin si Baimong buka terus tutup jam 4 apa udah habis semuanya. Karena udah habis makanan Udah ya? habis. Oh, Seru banget kan? Oke. Berarti dia tutup kalau makanan habis Iya, ya? ibaratnya kayak gitu. Saya nggak inget bukanya jam berapa, tapi saya inget sore jam 4 atau jam 6 udah habis semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bukan hanya Mbak Imong, terus mungkin bisa diikuti selebriti-selebriti lainnya, bisa membuat seperti tadi ya, maksudnya buat kegiatan sosial yang memang bermanfaat untuk bagi orang yang memerlukan. Ingat, membuat rumah makan gak hanya sekedar untuk konten, Asik. niatnya ibadah, niatnya Niat ibadahnya harus membantu. dijalanin ya, Bu. Iya, jangan hanya Emang konten. Ya nggak apa-apa Aquarius sih, tuh, konten kan mungkin dari konten nanti dapat uang lagi Betul. untuk terus Diputar balik ya. melanjutkan diputar Ya, balik. Aquarius itu memang sangat bijaksana dan bijaksini ya. Sekarang saya mau ke bijaksono aja. Bijaksono ya, ya kan? kayaknya. Gitu. Tapi memang yang namanya kegiatan apa sih tadi namanya? Sosial. Sosial kayak gitu tuh harus
kalau menurut gue udah harus dilakukan oleh banyak orang-orang yang aktif di sosial media itu sih. Iya, kayak Karena influencer, selebgram. mereka itu kan biasanya Iya, banyak dilihat juga banyak orang, orang tuh ya. percaya sama mereka Iya. gitu loh. Jadi kalau mereka mau melakukan kegiatan sosial apapun pasti banyak orang yang mau ikutan. Yep. Gitu. Gue mau ikutan nyumbang dong, gue mau ikutan acara sosialnya dong gitu. Jadi kalau menurut gue, kalau lo udah aktif di dunia sosial media, udah banyak followers dan segala macem, mendingan aktif juga di kegiatan sosial seperti itu karena banyak yang dukung. Betul, jadi kalian punya manfaatnya lebih banyak lagi, nggak hanya menginfluence tentang barang-barang. Iya, biasanya kan kosmetik, barang-barang. makanan. Nah, gimana caranya kalian misalkan ada food vlogger, ya bisa bekerja sama dengan food vlogger lainnya. Yuk kita open donasi, kita buka rumah makan gratis misalkan say kayak kayak gini. gitu. Jadi kan bermanfaat konten kalian, Betul. ya kan gitu. bisa membantu banyak orang juga maksudnya kayak gitu. Jadi kontennya nggak iya. cuman keren Menjual kak, oke kak kesedihan gitu. atau hai aku mau mukbang makanan ini boleh sih kayak gitu, nggak ada salahnya ya. Tapi lebih baik siapa tahu kalian bisa berbuat Berbuat sosial sehingga iya, efeknya tuh betul. buat banyak orang gitu loh. Karena nggak cuma kalian kan 1-2 banyak orang. dilihat ya gitu. Kalau kayak selebriti, influencer, ya mudah-mudahan dengan adanya tadi Baim Wong dan Giovanni Tobing ini bisa menginspirasi Ya. banyak selebriti lainnya. Bener banget. Tapi kalau kita ngomongin juga tentang kegiatan sosial, sebenarnya ada banyak yang bisa dilakukan. Salah satunya tuh kayak rumah singgah. Bisa. Itu Let's say membantu yang kecil atau orang-orang nggak, yang ini. sakit tapi tidak punya dana. Betul. Rumah singgah kan macam-macam. Ada rumah singgah untuk orang sakit, rumah singgah untuk mungkin anak jalanan, atau mungkin bisa juga saya lupa namanya. Jadi dia kayak ini loh yang ngurusin orang-orang sakit. Iya. Tapi itu bukan rumah singgah, apa aku- sih namanya tuh? Aku bergabung di salah satu. Nah, lo itu coba dulu. lanjutin. Jangan, waktunya udah habis. Nanti kita akan bahas di lain waktu aja. Siapa tahu kita bisa Boleh, mengundang boleh. dari komunitas-komunitas Boleh. rumah singgah itu ya. Kita lihat bagaimana anak-anak yang menderita kanker berjuang karena dia nggak punya biaya, makanya kita tarik ke Jakarta. Nah itu mungkin nanti next mungkin kita akan berbicara soal itu. Tapi kayaknya di episode kali ini kita harus sudahi dulu. Kita karena sudahi sudah dulu 1 karena kita jam. mau pesta pora untuk ulang tahunnya Nuka Aswita. Nggak ada. Jangan lupa mau pesta pora tapi protokol kesehatan. Oh ya, protokol kesehatannya namanya jangan lupa menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, Menghindari kerumunan. mengurangi mobilitas, Kalau mau makan bareng-bareng nih nanti. membatasi makan bersama. Tapi kalau mau hidup bersama disahkan dulu Jangan guys. buffalo gathering nggak baik ya. Gak baik guys. Ya udah kalau kayak gitu kayaknya kita harus pamit undur Ya. diri dulu. Terus saksikan Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. ya. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Ditan Sudiro pamit mundur, bye. Dah, Nuka Azita juga ya pamit undur Happy diri. birthday to you. Happy birthday to you. Atas dulu kita. Happy birthday to you.